Pertanyaan selanjutnya pendeta datang dari Bapak Nova Situmorang. Pertanyaan demikian. Shalom, saya mau bertanya tentang pakai sepatu beribadah dalam gereja. Mohon penjelasannya pendeta, terima kasih. Silakan pendeta. Terima kasih. Pertanyaannya bagaimana? Saya mau bertanya tentang pakai sepatu. Saya mau bertanya tentang pakai sepatu beribadah dalam gereja. Iya pendeta. Kira-kira Ellen, pemahaman pertanyaannya bagaimana? Mungkin pertanyaannya bisa nggak ya pakai sepatu di dalam gereja gitu kali pertanyaannya pendeta. Oke, terima kasih. Saya tidak tahu Stephen dan Ellen apa sudah pernah masuk ke dalam suatu gedung gereja untuk acara ibadah, lalu kemudian harus menanggalkan alas kaki. Apa sudah pernah? Saya sudah pernah melihat pendeta. Ada satu gereja. Sudah pernah melihat? Sudah iya. Pernah mengalami belum? Belum kayaknya pendeta. Karena waktu itu saya di situ ada dua tempat ibadah. Saya di tempat yang satu dan yang melepaskan sandal di tempat yang sebelah dekat-dekatan. Tapi saya melihat. Keduanya gereja ya? Iya, gereja. Ya, terima kasih. Bagaimana ini kira-kira? Saya sudah pernah memang lebih sering masuk di dalam gereja untuk mengikuti ibadah, di mana semua yang masuk mengikuti acara kebaktian mengenakan alas kaki. Entah sepatu, ada yang pakai sepatu sandal. Tapi sudah sering juga saya masuk ke gereja di mana semua yang ikut berbakti menanggalkan sepatu mereka, lalu kemudian masuk hanya dengan kaos kaki atau tanpa kaos kaki. Tapi ada juga gereja yang sudah pernah saya masuk, bahkan saya pernah berkhotbah di sana, masuk ke dalam gereja lalu kemudian buka sepatu kita, tapi gereja itu sudah menyiapkan sendal khusus yang bersih, yang semua hampir sama warnanya, dan semua yang masuk ke dalam gereja itu menanggalkan alas kaki mereka dan mengenakan sandal yang sudah disediakan oleh gereja itu. Ada berbagai macam hal yang dilakukan. Tetapi apa prinsipnya kira-kira dalam hal ini? Memang kalau kita baca dalam Keluaran pasal yang ke-28 ayat 1 sampai ayat yang ke-43, bukan untuk kita baca sekarang, tapi kalau kita lihat, coba Stephen dan juga Ellen buka di Keluaran pasal yang ke-28. Itu apa judul dari pasal itu? Keluaran 28. Mengenai pakaian imam. Mengenai pakaian imam. Dan ini cukup panjang loh tentang pakaian imam ini. Ini dari ayat 1 sampai ayat yang ke-43 mengenai dia punya jubah, dia punya sorban, kemudian dia punya jubah itu di ujung-ujungnya bagaimana, lalu jubahnya itu harus berlapis, ada yang bagian dalam, kain lenan, bagian luar, ada dia punya yang ada di dadanya, efodnya, warnanya seperti apa, kalau ada batu, urim dan tumim di efodnya itu seperti apa, warnanya seperti apa, jenis lenannya seperti apa, semuanya dibahas dengan begitu rinci. Tapi di Keluaran pasal yang ke-28 ini sayangnya tidak ditemukan keterangan tentang alas kaki mereka itu harus seperti apa. Sendalnya seperti apa, kasutnya harus seperti apa. Jadi ada beberapa pendapat apakah memang kasutnya itu terserah kasut yang biasa mereka gunakan sehingga tidak ada gambaran rinci tentang seperti apa kasut yang mereka kenakan itu. Tapi pendapat lain mengatakan dengan tidak adanya keterangan tentang seperti apa kasut yang akan mereka gunakan, ini berarti imam-imam itu pada waktu mereka melayani, ini imam ya, untuk melayani, mereka tidak mengenakan kasut atau mengenakan alas kaki. Dan memang ada petunjuk. Jadi ini semua adalah merupakan pandangan-pandangan untuk menebak
atau coba memahami kenapa tentang alas kaki tidak disebutkan dalam Keluaran pasal yang ke-28. Lalu kemudian ada yang coba melihat beberapa ayat, contohnya dalam Keluaran pasal yang ketiga dan pasal yang ketiga ayat yang kelima, dan di Yosua pasal yang kelima ayat yang ke-15. Coba kita lihat Keluaran pasal yang ketiga ayat yang kelima, dikatakan di sana, lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus, tanggalkanlah kasutmu. Itu kata-kata Tuhan kepada Musa. Coba kita buka dalam Yosua pasal yang ke-5 ayat yang ke-15, dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Dan Yosua berbuat demikian. Ada yang menggunakan kedua ayat ini menjadi landasan bahwa sebagaimana Musa yang diutus Tuhan dan Yosua yang dikukuhkan sebagai pemimpin untuk memimpin orang Israel menggantikan Musa, dan Yosua akan memimpin mereka melawan Yeriko pada saat itu di tanah Kanaan. Sebagaimana mereka pada waktu Tuhan berfirman kepada mereka, mereka harus menanggalkan kasut mereka, maka ada yang menggunakan kedua ayat ini sebagai landasan. Kita pun kalau kita datang kepada Tuhan di dalam acara ibadah, maka kita pun perlu untuk menanggalkan akan kasut kita. Hanya saja ini contoh adalah bukan pada saat Musa sedang berbakti, bukan sementara Joshua sedang berbakti. Konteksnya bukan mereka sedang datang di bait suci. Lalu kemudian mengenai imam-imam yang disebutkan bahwa pada waktu digambarkan tentang pakaian mereka dalam Keluaran 28 tidak disebutkan tentang kasut mereka, itu adalah imam-imam dan bukan orang Israel yang datang berhimpun pada saat mengikuti hari-hari raya tertentu. Contohnya adalah hari raya pendamaian. Yang diatur di sana adalah tentang imam-imam. Lalu tentang imam-imam, prinsipnya adalah kita baca dalam Keluaran pasal yang ke-30, walaupun tidak disebutkan dalam pasal 28 tentang alas kaki, tapi dalam Keluaran pasal yang ke-30 ayat yang ke-17 mulai dikatakan, berfirmanlah Tuhan pada Musa, haruslah engkau membuat bejana dan juga alasnya dari tembaga untuk pembasuhan, dan kau tempatkan itu di antara kemah pertemuan dan mezbah, dan kau taruhlah air ke dalamnya, maka Harun dan anak-anaknya haruslah membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya. Membasuh tangan dan juga membasuh kaki. Ya, bukan hanya kaki, tapi kaki dan tangan. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki dengan air. Jadi waktu mereka masuk, dipastikan bahwa mereka itu bersih. Dibasuh kaki mereka, lalu dibasuh juga tangan mereka. Ya. Jadi tentang hal ini masih belum ada petunjuk yang kuat yang bisa memberikan suatu garis batas apakah kita pakai sepatu atau tidak pakai sepatu. Tetapi yang dinyatakan oleh ayat-ayat ini adalah kita perlu mengetahui bahwa di tempat di mana kita berada menghadap Tuhan, biarlah kita datang dengan hati yang bersih, datang dengan tangan yang bersih. Nah, tangan yang bersih, apakah maksudnya tangan yang bersih bagaimana? Apakah cuci tangan atau bagaimana? Coba kita baca salah satu ayat juga yang ada di dalam Perjanjian Baru. Ya, kita baca di dalam 1 Timotius. Ya, 1 Timotius ayat yang pasal yang kedua ayat yang ke-8.
1 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-8 ini mengatur tentang acara ibadah di tempat umum, di tempat ibadah atau peribadatan dalam jemaat. 1 Timotius 2 ayat yang ke-8 mengatakan, oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Jadi di sini yang tadinya dalam perjanjian lama itu dikatakan membasuh tangan itu untuk imam-imam, tapi ada juga kaitannya di sini di mana orang yang datang untuk berdoa, orang yang datang untuk berbakti di dalam tempat ibadah, biarlah mereka datang menggunakan istilah dengan menadahkan tangan yang suci. Apa maksudnya menadahkan tangan yang suci? Dengan tidak ada perselisihan dan dengan tidak ada pertengkaran. Jadi sekarang tangan yang bersih yang tadinya adalah dengan cara dibasuh, sekarang menjadi hati yang bersih, yaitu tidak ada pertengkaran, lalu kemudian dengan tidak ada perselisihan. Karena itu juga yang Tuhan Yesus katakan di dalam Matius pasal yang ke-5. Tuhan Yesus katakan, Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-24 mengatakan, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, mungkin perselisihan atau pertengkaran, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kemudian kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Jadi ada juga petunjuk-petunjuk yang mengatakan bahwa kita perlu datang dengan Tuhan, kepada Tuhan dengan hati yang berserah kepadanya, hati yang bersih, dengan hati yang tulus. Kita semua orang berdosa, dengan hati yang tulus untuk memohon ampun dosa-dosa kita, dengan hati yang tulus karena kita mau mengampuni saudara-saudara kita, dan juga memohon maaf kepada saudara-saudara kita, dengan hati yang tulus tanpa ada perselisihan dan pertengkaran. Itu yang ditekankan di dalam Alkitab. Itulah sebabnya saya tidak bisa mengatakan tentang suatu garis batas yang jelas. Apakah kita pakai sepatu atau kita buka sepatu? Sebab ada petunjuk-petunjuk bahwa apa yang tadinya sifatnya itu betul-betul dilakukan secara lahiriah, ternyata itu mengandung makna-makna rohani yang jauh lebih penting, yang perlu dimiliki oleh umat-umat Tuhan pada saat mereka datang untuk berbakti kepada Tuhan. Ya, terima kasih. Tentu mungkin tanggapan ini menimbulkan pertanyaan yang lain lagi. Ya, tidak apa-apa, kita boleh bahas lagi, tapi biarlah yang penting kita boleh melihat apakah kita datang kepada Tuhan dengan hati yang bersih, dengan tangan dan kaki dalam hal rohani yang bersih, betul-betul dengan tulus datang kepada Tuhan dalam acara-acara ibadah kita. Terima kasih.